Halo cuy, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Pada video ini saya akan membawakan alur film Arctic. Film ini bercerita tentang seorang pria yang selamat dari kecelakaan pesawat di tengah kutub utara. Ia terjebak sendirian di antara salju dan es, berusaha bertahan hidup dengan cara membuat sinyal SOS dari batu dan salju, menangkap ikan untuk makan, dan menjaga rutinitas agar tetap waras di tengah kesunyian ekstrim cuy. Mampukah ia selamat dari tragedi itu? Tapi sebelum ke alur ceritanya, saya ingin mengajak kalian semua untuk subscribe ke channel ini cuy. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena dengan subscribe, kalian membantu saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Yuk langsung saja ke alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan pria bernama Matt. Ia sudah terjebak di Arktik selama 2-3 mingguan cuy. Dikarenakan pesawat yang ia bawa mengalami kecelakaan saat melewati badai yang sangat ekstrim. Matt berusaha meminta bantuan dengan membuat tanda SOS sebesar ego cewek lu cuy. Dan untuk makan, alhamdulillahnya ia bisa mancing dengan peralatan seadanya. Setiap hari, Matt membawa pemancar darurat ke atas bukit. Ia terus memutar benda itu untuk mencari sinyal bantuan. Namun hingga hari terasa sudah larut, Matt memutuskan untuk kembali. Saat keesokan harinya, Matt sedang asik mancing maniak, mantap. Dikejutkan oleh kotak tempat ia menaruh ikan sudah hancur berantakan. Setelah dilihat lebih dekat, terdapat jejak kaki kucing oren. Ya enggak dong, tapi jejak kaki beruang kutub yang terkenal ganas cuy. Matt yang ketakutan pun berlari ke dalam bangkai pesawat sambil mempersenjatai diri dengan sebuah tongkat. Ia berharap semoga beruang itu sudah jauh dari tempatnya berada. Setelah dirasa sudah aman, Matt kembali naik ke atas bukit untuk melakukan rutinitasnya. Namun dari kejauhan, Matt melihat beruang itu berjalan yang entah mau kemana. Di dalam hati Matt berkata, "Alhamdulillah ya Allah, untung maung bodas teh tedeket." Matt pun kembali melanjutkan rutinitasnya. Namun dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat, Matt memutuskan untuk kembali lebih awal. Tapi tiba-tiba, mesin pemancar mendapatkan sinyal bantuan. Dari kejauhan, datang sebuah helikopter yang mendekat. Dengan segera, Matt menyalakan flare untuk memberitahukan posisinya cuy. Untungnya, heli dapat melihat tanda yang dibuat Matt. Saat heli itu mendekat, Matt begitu senang hingga tak sanggup menahan senyum di wajahnya. Namun sialnya, bak pepatah berkata, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Heli yang akan menyelamatkannya malah terjatuh karena badai yang begitu besar. Matt segera berlari ke arah heli itu untuk melihat kondisi sang pilot. Sesampainya di sana, Matt segera menyelamatkan pilot, namun ia sudah tak bernyawa. Dan ada seorang wanita penumpang lainnya di dalam heli. Saat Matt mengeceknya, syukurnya wanita itu masih bernafas cuy. Namun di bagian perut wanita itu terdapat luka yang sangat dalam. Dengan mencari peralatan seadanya di dalam heli, Matt mencoba mengobati luka wanita itu. Keesokan harinya, Matt dan wanita yang ia selamatkan berhasil bertahan dari badai yang melanda mereka semalam. Karena Matt belum makan seharian, ia mencoba mencari perbekalan di dalam heli. Untungnya ada sebuah mie instan yang dapat ia makan cuy. Setelah merasa tenaganya kembali pulih, Matt segera mencari cara untuk membawa wanita itu ke tempat tinggalnya. Tak lupa, Matt menuliskan jika ada 2 orang yang berhasil selamat dari kecelakaan itu.
Ia berharap ada salah satu tim bantuan yang mencari keberadaan Haley yang mengalami kecelakaan ini. Mads pun membawa wanita itu ke tempat tinggalnya. Setelah membawa wanita itu, Mads memutuskan untuk kembali ke bangkai heli untuk mencari apakah masih ada barang-barang yang dapat berguna untuk mereka bertahan hidup. Sesampainya di sana, Mads melihat tubuh pilot yang tewas sudah tertutup salju. Ia pun memberikan pemakaman yang layak kepada sang pilot. Setelah itu, Mads kembali mencari peralatan yang akan ia bawa. Tak sengaja, Mads menemukan sebuah foto di dalam heli. Terlihat Mads begitu sedih memandang foto itu dan langsung memasukkannya ke dalam kantongnya. Penasaran ya sama fotonya? Nanti saya perlihatkan kok cuy. Untungnya Mads menemukan sebuah kereta luncur di dalam heli. Dengan senang, Mads kembali ke kabinnya dengan mudah membawa barang bawaannya. Nah tuh cuy, foto yang sempat dilihat Mads tadi. Ternyata itu adalah foto mantan SMA Mads yang sudah lama hilang kontak. Bercanda ya cuy. Foto itu adalah foto keluarga dari sang pilot dan wanita yang ia selamatkan. Ternyata mereka berdua adalah pasangan suami istri yang telah memiliki seorang anak. Dilihat dari tulisan pada kartu identitas wanita itu, ia berasal dari Thailand. Karena di sepanjang film nama wanita ini tak disebutkan, kita panggil saja dia Nak ya cuy. Jangan protes, terserah Mimin ya mau kasih nama apa. Bercanda deh, kita kasih nama Nira aja cuy. Kalau dalam bahasa Thailand artinya adalah harapan. Melihat kondisi Nira yang semakin memburuk, Mads bimbang pada saat itu. Karena luka yang ia derita ternyata mengalami infeksi. Jika tidak ditangani dengan serius, kemungkinan Nira akan mati. Mads yang tak mau hal itu terjadi memutuskan untuk pergi ke pos musiman membawa Nira. Dengan membawa Nira ke atas kereta luncurnya, Mads mulai menarik Nira dengan sekuat tenaga. Setelah lama berjalan, Mads mencoba mengecek peta tempat ia berdiri. Setelah dilihat-lihat, ternyata perjalanan yang mereka tempuh belum setengahnya cuy. Mads pun kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa Nira yang tengah asik tidur siang. Saat hari sudah mulai gelap, Mads mencoba menggali salju untuk bertahan dari suhu dingin di malam hari. Jadilah sebuah gubuk dari dinding-dinding salju yang melindungi mereka dari hembusan angin kutub utara yang terkenal dingin cuy. Di dalam gubuk itu, Mads membuat makanan yang akan mereka santap. Tak lupa, Mads menyuapi Nira untuk makan karena kondisi Nira tidak memungkinkan untuk makan sendiri. Keesokan harinya, perjalanan mereka pun kembali dimulai. Setelah lama berjalan, Mads mendapatkan kendala. Ternyata jalan yang ia ambil memaksa mereka berdua untuk melewati sebuah bukit batu yang terjal. Saat ia melihat peta untuk mencari jalan lainnya, Mads terkejut. Jika mereka memutari bukit ini, butuh waktu 4-5 hari untuk sampai ke pos musiman cuy. Mads pun mencoba mendaki bukit itu untuk melihat jalan di atas. Saat berada di atas, Mads melihat jalan utama ke pos musiman sangatlah mulus dan nyaman untuk dilewati. Jika ia berhasil membawa Nira naik, kemungkinan hanya butuh waktu 1-2 hari untuk sampai ke pos musiman. Mads pun memutuskan untuk menarik Nira dari atas bukit.
Mads pun menyerah. Ia sudah tak memiliki tenaga lagi untuk menarik Nira ke atas bukit. Di tengah keputusasaannya, Mads pun akhirnya mengambil jalan memutar cuy. Coba aja nggak ada Nira, mungkin dia berhasil melewati jalan itu dan sampai lebih cepat. Namun Mads merasa Nira dan suaminya mengalami hal buruk ini karena dirinya. Ia merasa harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan Nira. Setidaknya hanya hal inilah yang bisa ia lakukan sekarang. Saat dirasa hari sudah hampir malam, Mads memutuskan untuk beristirahat. Ia menemukan sebuah goa kecil di antara bukit. Dengan segera, ia masuk sambil membawa Nira ke dalam. Mads pun segera menyiapkan makanan dan memberi minum untuk Nira yang masih terbaring lemah. Dalam kondisi yang sunyi itu, Mads yang hampir tertidur tiba-tiba mendengar suara beruang dari arah luar. Ia pun bersiap dengan kapak esnya, berjaga jika beruang itu tahu keberadaan mereka. Namun alangkah sialnya Nira malah batuk di saat yang tidak tepat. Alhasil beruang itu pun mencoba masuk untuk memangsa mereka berdua. Alhamdulillah mereka berhasil selamat dari serangan beruang kutub itu. Keesokan harinya, Mads mencoba keluar dan memeriksa keadaan sekitar. Ia takut jika beruang itu masih berada di sana. Setelah dirasa sudah aman, Mads pun segera membawa Nira pergi melanjutkan perjalanan. Namun perjalanan hari ini sungguh terasa berat. Mereka harus merasakan amukan badai salju yang terus menghadang penglihatan Mads. Karena sudah tidak memungkinkan untuk terus berjalan, Mads memutuskan untuk membuat tenda darurat. Ia bersama Nira masuk ke dalam sebuah kantung tidur untuk menghangatkan diri, berharap dapat melalui badai yang menerpa mereka. Syukurlah, pada keesokan harinya mereka berdua berhasil selamat dari badai itu. Segera, Mads merapikan barang-barang dan lanjut membawa Nira yang masih saja tertidur. Perjalanan panjang yang melelahkan bagi Mads, di mana ia harus membawa Nira yang masih terluka. Terlihat tangan Mads yang mulai membeku karena suhu yang begitu ekstrim. Ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak membuat sebuah api untuk menghangatkan tubuhnya. Tak lupa, dan yang paling penting, ia harus tetap memberi Nira air untuk minumnya. Namun pada keesokan harinya, saat Mads mencoba melihat keadaan Nira, ia dikejutkan dengan darah yang keluar dari mulutnya. Saat mengecek luka pada perut Nira, ia melihat lukanya semakin parah. Infeksi pada lukanya semakin menyebar yang membuat Nira sudah tidak mungkin melewati dinginnya kutub. Dengan bimbang, Mads pun memutuskan untuk meninggalkannya sendirian, dikarenakan Mads berpikir Nira sudah tidak mempunyai kesempatan untuk hidup karena luka yang ia derita. Walau hal itu terasa berat baginya, Mads dengan terpaksa harus meninggalkan Nira. Wah, parah cuy, masa ditinggal sih bang? Itulah karma yang ia dapatkan. Seakan alam marah karena keputusan Mads yang meninggalkan Nira. Ia terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang yang begitu dalam. Mads pun pingsan selama seharian penuh. Bangun-bangun, ia sudah mendapati tubuhnya terjepit di sebuah batu besar. Ia yang berusaha keluar dari batu yang menjepitnya, malah terluka lumayan parah di bagian kakinya. Dengan tenaga yang tersisa, ia terus mencari jalan menyusuri lubang pada gua tempatnya terjatuh. Jalan yang sempit dan tempat yang lembab tak membuat Mads menyerah. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya yang berasal dari celah sempit di ujung terowongan. Saat itulah dengan hati yang penuh penyesalan, ia pergi ke tempat Nira berada. Saat Mads membuka kantung tidur Nira, ia melihatnya masih bernapas pelan. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih berusaha terbuka. Ada keinginan untuk hidup di sana, meski sisa tenaganya hampir habis. Mads terdiam lama. Ia sadar, gadis itu masih berjuang, sementara ia hampir menyerah. Dengan suara rendah, ia berkata,
jika ia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Ia tahu, mulai sekarang, apapun yang terjadi, mereka harus tetap bersama. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Bukan mereka sih, lebih tepatnya Mads melanjutkan perjalanan membawa Nira. Dengan kaki yang terluka, ia terus memacu langkahnya menggunakan sebuah tongkat. Perjalanan panjang yang begitu melelahkan. Namun ia sudah berjanji kepada Nira dan dirinya sendiri untuk membawa Nira apapun yang terjadi. Bahkan air minum pun ia prioritaskan untuk Nira. Saat ia melihat peta, betapa sedihnya kita cuy. Ketika peta itu menunjukkan jika mereka berdua masih berada di titik yang sejajar saat Mads memilih jalan untuk memutar. Seakan tertampar keadaan, Mads pun terbaring lemas. Dan alangkah sialnya lagi, Mads mendapati sebuah jalan yang menanjak, yang mengharuskannya menggunakan tenaga ekstra untuk membawa Nira sampai ke atas. Mads pun naik seorang diri untuk melihat jalan di atas sana. Saat ia sampai atas, Mads merasa tak percaya bak hujan di musim kemarau. Ia melihat sebuah heli yang sedang berpatroli di daerah itu. Dengan cepat, ia kembali menjemput Nira yang masih berada di bawah sana. Dengan mengeluarkan semua kekuatan dan tenaga dalamnya, Mads mendorong kereta itu sampai ke atas. Dengan tangan yang membeku karena frostbite, Mads menyalakan flare terakhir yang ia miliki. Ia berteriak, memanggil dengan sekuat tenaga berharap mereka melihatnya. Dalam keputusasaan, ia bahkan membakar jaketnya sendiri. Satu-satunya yang tersisa berharap nyala api itu cukup untuk menarik perhatian. Namun heli itu terus menjauh, hilang di balik perbukitan. Tanpa kata, tanpa harapan lain, Mads memeluk Nira erat-erat, menahan dingin dan rasa sakit seakan seluruh dunia tinggal mereka berdua saja. Mads menyerah pada keadaan yang menimpa mereka berdua. Tubuhnya gemetar kedinginan, namun ia tetap di sana memeluk Nira erat. Ia tidak pergi kemana-mana, hanya tetap di sampingnya sampai ajal menjemput mereka di atas bukit itu. Genggaman tangannya pada Nira begitu kuat seakan dengan satu sentuhan itu bisa menahan semua penderitaan dunia. Dan film pun tamat. Gimana cuy, alur film dari Arctic? Seru bukan? Ya, tentu seru. Film ini banyak mengajarkan kita tentang banyak hal. Dari Mads, kita belajar satu hal penting. Tanggung jawab bukan sekedar kata-kata, tapi sesuatu yang harus kamu jalani apapun risikonya. Ia mengajarkan kita bahwa menjaga dan melindungi orang yang bergantung padamu adalah keberanian sejati. Dalam dinginnya kutub, dalam keputusasaan, tanggung jawab bisa menjadi kekuatan yang membuatmu bertahan. Sedangkan dari Nira, kita belajar apa cuy? Kurang tahu dah Mimin. Coba dari kalian, Nira mengajarkan apa sih? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jika ada film yang mau kalian request untuk saya bawakan di video selanjutnya, boleh banget cuy. Tinggalkan saja komen di bawah, pasti akan saya baca dan segera upload videonya. Dan untuk yang menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena dengan menonton video ini sampai akhir, itulah tujuan video ini dibuat. Membuat kalian enjoy dengan cerita dan video yang saya sajikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan video ini, klik like. Kalau tidak suka, jangan langsung dislike dong, ya. Bercanda cuy. Dislike saja jika kurang suka videonya. Dan yang paling penting, subscribe. Agar channel Roar Film bisa tembus 1000 sub cuy. Oke, sampai sini aja dulu. Saya Roar, saya Film. Kami berdua, Roar Film.